Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai penegakan HAM di Indonesia. Baik, sebelum berlanjut ke materi yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal yang melatar belakangi penegakan hukum HAM di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi, yakni adanya kewajiban asasi, di mana keduanya berjalan secara sejajar dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Kemudian dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM oleh lembaga-lembaga negara, diantaranya dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan juga Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan. Selain dilakukan oleh komisi yang dibentuk oleh negara, perlindungan dan penegakan HAM saat ini juga banyak dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya pasca reformasi. Di antaranya yaitu Pengadilan HAM Khusus, Pengadilan HAM Berat, dan juga Mahkamah Konstitusi. Sehingga yang akan menjadi pokok bahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, istilah dan pengertian penegakan hukum HAM. Yang kedua, permasalahan dalam penegakan hukum HAM. Yang ketiga adalah penegakan hukum HAM. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mekanisme penegakan hukum dan HAM. 1. Istilah dan pengertian penegakan hukum HAM. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Secara istilah, penegakan hukum bisa diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan terwujud secara konkret. Upaya untuk membuat hukum itu menjadi berfungsi, beroperasi, atau bekerja sehingga terwujud secara konkret diperlukan suatu proses. Sehingga definisi dari penegakan hukum HAM adalah suatu proses bekerja dan berfungsinya hukum HAM oleh lembaga atau aparat hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formal material berlawanan dengan norma-norma hukum HAM. 2. Permasalahan dalam penegakan hukum dan HAM. A. Penegakan hukum dan HAM sebagai suatu sistem merupakan bagian integral sistem sosial. Menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat atau penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri atau peraturan perundang-undangan, petugas atau penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Dari beberapa faktor tersebut dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baik tidaknya substansi hukum yang akan ditegakkan, juga tidak hanya terletak di tangan aparatur penegak hukum semata atau struktur hukum, tetapi partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan ikut pula menentukan dan bertanggung jawab atas keberhasilan suatu penegakan hukum atau kultur hukum. Disinilah penegakan hukum sebagai suatu sistem keberadaannya tidak dapat dipisah lepaskan dari sistem yang lebih besar, yakni sistem sosial. Dipandang dari sistem sosial, penegakan hukum HAM merupakan subsistem dari sistem sosial. Dengan pendekatan sosial demikian, hukum HAM pun sesungguhnya merupakan bagian integral atau subsistem dari sistem sosial. Demikian pula komponen-komponen aparatur penegak hukum HAM juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan subsistem dari sistem sosial. Jadi sistem yang juga digunakan dalam penegakan hukum HAM adalah sistem sosial. B. Kesadaran hukum HAM masyarakat atau kultur hukum secara sosiologi merupakan salah satu unsur sistem sosial.
Menurut Surjono Sukanto, terdapat 4 unsur kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan tentang hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua, pengetahuan tentang isi hukum. Yang ketiga, tentang sikap hukum. Sikap hukum yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Yang keempat, perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: yang pertama, adanya ketidakpastian hukum. Yang kedua, peraturan-peraturan bersifat statis. Yang ketiga, tidak efisiensinya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga, penegakan hukum hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia terjadi ketika muncul keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2003 dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dengan dasar segala ketentuan aturan hukum. Dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan hak asasi manusia karena masih banyak kasus penyelenggaraan hak asasi manusia berat yang masih belum diselesaikan. Adapun lembaga penegak hukum hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama A. Komnas Hak Asasi Manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang Komnas Hak Asasi Manusia Bab 9 Pasal 75 sampai dengan 99, maka Komnas Hak Asasi Manusia yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Yang kemudian Komnas Hak Asasi Manusia tersebut bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. D. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau yang disingkat dengan KNPA ini lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah yang lain. KNPA juga mendorong lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan hak anak. Yang kelima, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. C. Komnas Perempuan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang mana pembentukan Komnas ini didasarkan atas upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Komnas ini bersifat independen dengan tujuan yang pertama adalah menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan. 2. Lembaga peradilan sebagai penegak HAM. Terdapat 2 lembaga, yakni yang pertama adalah Pengadilan HAM dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen yang penting dalam penegakan dan perlindungan HAM. Pengadilan HAM diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menganut asas retroaktif. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Menurut Jimli Asidik, dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menegakkan keadilan konstitusional. Selain itu, konstitusi juga bertugas untuk mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Jimli Asidik juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Sutanyo Wijdosubroto secara bebas telah memberi pengertian secara umum mengenai mekanisme hak asasi manusia di Indonesia, yakni seluruh perangkat yang prosedur kerjanya disiapkan oleh lembaga yang berwenang untuk memajukan dan melindungi serta menegakkan hak asasi manusia sesuai prinsip universalitas hak asasi manusia dan standar internasional sebagaimana yang telah dijabarkan dalam instrumen-instrumennya. Ruang lingkup dari mekanisme HAM di Indonesia menurut Sutanyo Wijdosubroto meliputi tugas-tugas memonitor, memeriksa, dan kemudian melaporkannya kepada publik. Setiap upaya yang telah dikerjakan para pejabat pengemban kekuasaan negara, baik di pusat maupun di daerah, dalam rangka tugas kewajibannya melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Jaminan mekanisme penegakan hak asasi manusia nasional terdapat dalam Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan yang lain. Mekanisme penegakan hukum HAM dimaksud sangat erat dengan pelanggaran dan penegakan hukum HAM, karena jika terjadi pelanggaran terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum hak asasi manusia, diperlukan suatu proses atau mekanisme dalam penegakannya, yang mana hal tersebut akan dilakukan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum atau aparat hukum yang oleh undang-undang telah diberi tugas dan kewenangan untuk itu. Dalam hal ini, terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang prosedur pelindungan terhadap pembelaan HAM, dan dijelaskan juga dalam Pasal 9 mengenai pelaksanaan pelindungan HAM. Baik, dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, maka saya akan menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum HAM merupakan upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan terwujud secara konkret. Upaya untuk membuat hukum itu menjadi berfungsi dan beroperasi sehingga terwujud secara konkret diperlukan adanya suatu proses. Adapun penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia merujuk di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan dituliskan di kolom komentar Google Classroom. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.